Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ikam Samsami. Kali ini saya akan mengerjakan soal praktikum basis data. Sebelumnya kita sudah membuat database dan mengisi database. Nah, dalam soal-soal kali ini kita diperintahkan untuk menampilkan sesuai soal yang ada. Soal yang pertama, tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Untuk jumlah member, kita bisa melihat dari tabel member. Di situ kita dapat melihat ada beberapa member yang terdapat dalam database atau kasus ini. Untuk menampilkannya, kita pasti menggunakan perintah select. Setelah perintah select, kita dapat menuliskan apa yang akan kita tampilkan. Nah, yang akan kita tampilkan kan di sini kita diperintahkan untuk menampilkan jumlah member. Jumlah member sama dengan jumlah cacah dari data yang ada dalam tabel member. Maka dari itu kita menggunakan select spasi count dalam kurung kolom-kolom yang ada dalam tabel member. Nah, karena dalam kasus ini jumlah member kita bisa melihat dari semua kolom yang ada, maka kita menggunakan bintang. Kemudian tidak lupa from ini dari mana kita akan melihat kolom tersebut. Tentu saja kita melihat dari kolom member. Lanjut ke soal yang nomor 2, tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Kali ini kita menggunakan perintah join karena ini melibatkan lebih dari satu tabel. Bagaimana perintah join tersebut? Pertama, kita pasti dalam menampilkan menggunakan perintah select. Nah, apa yang akan kita tampilkan kali ini? Yang akan kita tampilkan adalah nama barang dan jumlah barang yang paling banyak dibeli. Untuk nama barang, kita menggunakan singkatan dari tabel barang dulu. Nah, formatnya select spasi tabel apa yang akan kita lihat di sini. Dalam kasus ini tabel barang. Dalam tabel barang ini saya singkat menjadi B. Nah, kemudian titik nama kolom yang akan kita lihat. Nah, nama kolom yang akan kita lihat nama barang, koma. Setelah itu kita akan melihat jumlah barang yang paling banyak dibeli. Jumlah barang yang paling banyak dibeli kita dapat menggunakan max, fungsi agregat max. Fungsi agregat itu seperti count tadi. Dalam kasus ini kita menggunakan max. Formatnya juga sama, max dalam kurung kolom yang akan kita lihat. Karena yang dicari jumlah barang yang paling banyak, kolom yang kita gunakan kolom jumlah barang. From tabel barang, untuk menggunakan perintah join, kita tinggal menambahkan join. Kemudian tabel yang akan kita join, tabel pembelian. Untuk penulisan tabel, kita dapat menuliskan nama tabel spasi singkatan yang akan kita gunakan seperti barang spasi B, kemudian join pembelian spasi P. On ini apa yang menghubungkan dua tabel yang join tersebut? Di sini yang menghubungkan atau sebagai constraint adalah ID barang. Cara menuliskannya on spasi nama tabel yang kita singkat barang tadi B, titik spasi titik nama kolom sama dengan P titik nama kolom. Nah, nama kolom ini kita isi dengan constraint. Karena ini ada persyaratan jumlah barang yang paling banyak dibeli, nah kita menggunakan perintah kondisi menggunakan where, di mana jumlah barang sama dengan keluaran dari select maksimal jumlah barang dari tabel pembelian.
Kemudian lanjut soal nomor 3, tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Karena kita melihat jumlah aktivitas supplier, maka dalam tabel pembelian tersebut kita tidak bisa menggunakan semua kolom yang ada di dalam tabel pembelian. Dalam kasus ini kita khususkan yang ada hubungannya dengan supplier, yaitu ID supplier. Maka select, karena jumlah aktivitas kita menggunakan jumlah cacah lagi. Nah, kita menggunakan peta count. Select count dalam kurung ID supplier from pembelian. Selanjutnya nomor 4, tampilkan total jumlah yang dijual. Tampilkan total jumlah barang yang dijual. Karena total jumlah barang yang dijual, maka otomatis kita melihat dalam tabel penjualan. Nah, untuk menampilkan kita menggunakan select, kita menggunakan fungsi agregat lagi. Untuk jumlah dari isinya, maka bukan menggunakan count tapi menggunakan sum. Select sum dalam kurung, karena yang dicari jumlah barang, kita menggunakan select sum dalam kurung jumlah barang from tabel penjualan. Kemudian tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Kita menggunakan peta join lagi. Select B, nama barang, karena kita akan menampilkan nama barang. Kemudian jumlah barang yang dibeli, jadi jumlah barang yang dibeli kita dari tabel pembelian P titik jumlah barang. Kemudian format join yang biasa, from nama tabel barang, kemudian kita join dengan pembelian, kemudian on constraint-nya yaitu ID barang. Nah, kondisinya dimana jumlahnya antara 3 dan 7, maka menggunakan where, dimana dalam tabel pembelian jumlah barangnya sama dengan jumlah barangnya antara 3 dan 7, menggunakan between 3 dan 7. Selanjutnya nomor 6, tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Maka sama seperti yang tadi, hanya saja dalam sintak kondisi kita menggunakan where P jumlah barang kurang dari sama dengan 5 sesuai dengan soalnya. Kemudian lanjut nomor 7, tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Nah, sama saja dengan nomor 2 tadi, kita samakan saja. Hanya saja karena kita mencari yang paling sedikit, maka fungsi agregatnya menggunakan min. Formatnya juga sama, min spasi nama kolom yang akan kita gunakan untuk menampilkan dari jumlah barang yang paling sedikit dibeli. Kemudian selanjutnya sama. Nah, karena yang dicari yang paling sedikit dibeli, maka dalam kondisi kita juga menggunakan keluaran dari perintah min. Ini sama saja seperti nomor 2 tadi. Kemudian lanjut nomor 8, tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier dalam tabel pembelian yang mempunyai kode supplier subscript 00001. Kita menggunakan perintah join lagi. Yang akan kita gunakan yaitu nama barang dari tabel barang,
Nah, total dari tabel pembelian, kemudian nama supplier dari tabel supplier, barang, spasi B, join pembelian, spasi P, dan ID barang, constraint-nya yaitu ID barang. Nah, karena ada 3 tabel, maka kita perlu untuk menambahkan satu join lagi, yaitu join supplier. Kita joinkan dengan tabel pembelian dengan constraint-nya ID supplier. Karena di sini ada kondisi di mana kode suppliernya sama dengan subscript 00001, maka kita menggunakan pindah kondisi where, di mana dalam tabel pembelian ID suppliernya sama dengan subscript 00001. Kemudian lanjut ke nomor 9, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan car strip 00001, sama dengan nomor 8 tadi. Yang berbeda hanya tabel yang akan kita gunakan dan apa yang ditampilkan. Dengan nomor 8 tadi kita juga menggunakan 3 tabel, yaitu tabel member, tabel penjualan, dan tabel barang yang akan kita tampilkan kolom nama dari tabel member, kolom nama barang dari tabel barang, dan kolom jumlah barang dari tabel pembelian dalam perintah kondisi where, dimana ID karyawan dari tabel pembelian pm.id karyawan sama dengan car strip 00001. Lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 10, tampilkan transaksi penjualan, yaitu nama barang, jumlah, dan nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya 25 Oktober 2014. Sama saja dengan nomor yang tadi, kita menggunakan 3 tabel. Kolomnya kita ambil dari nama barang dari tabel barang, kemudian jumlah barang dari tabel penjualan, kemudian nama karyawan, atau di sini nama kolomnya nama underscore nama dari tabel karyawan. Formatnya join sama seperti tadi, yang berbeda hanyalah nama tabelnya dan nama constraint-nya. Untuk kondisi kita mencari tanggalnya, berarti dimana tanggal penjualannya sama dengan 25 Oktober 2014, where PM titik tanggal penjualan sama dengan tahunnya dulu 2014, kemudian bulan 10 tanggal 25. Itu tadi pengerjaan soal dari praktikum basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.